adik-adik. Halo. Nah, kembali lagi kita di hari Jumat jam 5 sore ini. Kita mau sekolah minggu sama-sama. Kita mau satukan hati, kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Karena kasihnya kita dapat berkumpul kembali meskipun secara online, tapi kita bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau sama-sama katakan dari awal ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau memuji-muji nama-Mu dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi adik-adik di rumah yang mendengarkan firman ini. Yes. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, ngomong-ngomong Kak Yanti kok kelihatan sukacita banget nih. Iya, sukacita Kak Olin. Kan Kenapa? hari ini hari Jumat Kak Olin. Mm-mm. Sudah 1 minggu kita ndak ketemu. Iya. Jadi Kak Yanti kangen. Dan Kak Olin tahu ndak setiap hari Jumat itu kenapa kok Kak Yanti sukacita? Kenapa? Karena kita bisa bersatu, kita bisa bersekutu walaupun cuman lewat online. Karena di dalam persekutuan kita ada Tuhan Yesus di situ. Iya benar banget Kak Yanti. Nah, kalau kita sudah bertemu Tuhan Yesus, kita bersekutu, kita beribadah Kak Olin. Seneng banget Kak Olin. benar. Tahu enggak Kak Olin? Iya, Kak Olin juga pernah mengalami. Oh iya? Mm-mm. Sungguhan Kak Olin? Iya sungguh. Apa itu Kak Olin? Ya ketika nyanyi muji Tuhan, tiba-tiba kayak merasakan Tuhan tuh hadir di dalam hati Kak Olin. Kalau Kak Yanti bagaimana? Ya, ketika Kak Yanti bisa bertemu dengan Tuhan Yesus,
ketemu Tuhan Yesus. Susah itu bisa hilang Kak Olin. Sukacitanya, senangnya itu beda Kak Olin. Oh iya benar. Terus ketika kita bisa ketemu Tuhan Yesus dan terlebih kita bisa merasakan Tuhan Yesus hadir. Enak wis pokoknya Kak Olin. Jadi lega gitu Kak Olin hati itu. Tidak ada marah, adanya cuman damai, sukacita. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kak Olin, kehidupan kita itu dituntun. Benar Ya, banget. benar. Dan adik-adik di rumah jangan bilang gini, oh iya Kak Olin sama Kak Yanti kan sudah gede, bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Enggak adik-adik, Kak Yanti sejak kecil ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika kita setia mengiring Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan itu selalu ada Kak Olin. Benar banget Kak. Terus kita bisa dituntun juga dalam belajar, dalam kita bermain bersama teman-teman kita ditolong dan bisa diselamatkan terutama Kak Olin. Iya Kak Yanti, benar banget ya, Tuhan itu hebat ya Kak Yanti. Juga sukacita kita tuh pasti nggak pernah hilang karena Tuhan itu selalu ada dalam hati kita. Jadi sukacitanya itu tidak setengah-setengah Kak Olin. Iya benar. Jadi Sukacitanya penuh. Penuh Kak Olin. Seperti ada lagu ini ya Kak Yanti. Masih ingat ya adik-adik ya? Lagu. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, sukacita kita dipenuhi. Yuk, kita akan pujikan, oh sukacitaku. Semuanya katakan ya adik-adik di rumah. Sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
arti dalam pujian ini Kak Olin. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita berserah, kita mau percaya, sukacita kita akan dipenuhkan. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semuanya. Percaya enggak Kak Olin? Percaya dong pastinya. Oh iya, di Alkitab Kak Olin Mm-mm. diceritakan juga demikian. Di Alkitab itu ada namanya bangsa Samaria Kak Olin. Oh. Nah, Samaria ini bagi orang Yahudi, ya, bagi bagi bangsa Israel itu adalah kelompok orang atau apa ya, ras kelompok gitu ya, itu yang dinajiskan. Yang dinajiskan, kalian ngerti dinajiskan? Iya. Mereka itu tidak dianggap. Mereka itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Terus bangsa Israel ini tidak mau boloan sama mereka Kak Olin, sama orang Samaria ini. Kasihan ya Kak ya. Iya. Kira-kira kalau Kak Olin digituin, sedih enggak? Sedih lah pastinya. Seperti itu kan, dibully ya Kak Yanti. Seperti dibully Kak Olin. Nah, terus jadi Samaria ini dianggapnya kafir, orang najis, tidak perlu direken sama orang-orang Israel Kak Olin. Gitu. Nah, di dalam bangsa Samaria ini, ya, ketika Tuhan Yesus itu berkeliling sama murid-muridnya, nah ini gambarnya, ya, Tuhan Yesus itu melewati sebuah kota, ya, sampai di kota Samaria. Nah, Tuhan Yesus itu waktu itu kan masih manusia, 100% manusia, cuman bedanya Tuhan Yesus tidak berdosa Kak Olin, ya. Tuhan Yesus itu suci, tidak berdosa, ya. Jadi Tuhan Yesus itu juga merasakan lelah Kak Olin. Kalau kita sudah berjalan jauh, muter-muter, apalagi siang. Bayangkan Kak Olin, itu di padang pasir, panas pol. Ayo, kalau Kak Olin sudah jalan jauh, apa yang Kak Olin rasakan? Pastinya kecapean Kak Yanti. Capek, terus panas Kak Olin. Iya. Apa itu? Haus. Iya benar Pak. Nah, suatu saat ya sudah jalan, terus Tuhan Yesus itu juga capek. Seperti kita, capek. Akhirnya Tuhan Yesus beristirahat, ketemu dengan sebuah sumur. Itu sumur Yakub Kak Olin. Sumur Yakub ya Kak. Jadi orang-orang itu banyak yang ngambil air dari sini, termasuk bangsa Samaria. Nah, tapi mereka tidak mau ketemu. Jadi kalau misalnya Kak Olin ada orang Yahudi yang ke situ ngambil air, biasanya pagi-pagi atau apa untuk keperluan mereka, bangsa Samaria tidak mau ngambil dulu. Oh, jadi mereka nggak mau saling bertemu ya Kak ya? Kayak siwak ya, siwak. Iya, benar, Ya, benar. orang-orang siwak ya Kak Olin ya. Iya. Nah, terus Tuhan Yesus berhenti di sumur ini, duduk dia Kak Olin. Capek aku, gitu ya. Nah, terus ketika duduk itu kira-kira jam 12 siang. Wih, pas panas-panasnya Kak Olin. Iya, panas banget. Panas banget. Terus habis gitu ada seorang perempuan. Nah, perempuan itu adalah perempuan Samaria Kak Olin. Kenapa kok? Kira-kira Kak Olin tahu enggak kenapa dia kok datangnya siang-siang? Karena dia nggak mau ketemu sama bangsa yang satunya itu kan. Nah, ketemu dengan bangsa Israel, dengan orang Yahudi, karena dibenci ya. Iya. Karena mereka dibenci oleh bangsa Israel dan terutama oleh orang Yahudi. Nah, terutama Kak Olin tahu enggak? Orang ini adalah orang yang berdosa. Oh, Nah, karena terkadang Kak Olin, kita itu kalau sering dibenci, terus enggak dibolo, akhirnya kita itu cuek. Wis mbok wis sakarepku kan gitu. Biasanya Iya. gitu Kak Olin. iya. Terus wis aku mau nakal. Mm-mm. Ya, mau sakarepe dhewe, kan gitu biasa. Itu kita enggak boleh Kak Olin. Iya, Ya. nggak boleh adik-adik ya. Enggak boleh malah hidup di dalam dosa. Nah, perempuan ini juga gitu. Dia adalah perempuan yang berdosa. Nah, ketika dia datang, dia kaget, loh. Kok ada orang Yahudi di sini? Nah, lalu Tuhan Yesus itu bilang, perempuan, ibu, aku minta airnya dong. Nah,
perempuan ini kaget. Hah? Kamu minta air sama aku? Aku kan orang Samaria. Bukankah kamu najis? Nah, ya toh? Kamu minta air sama aku? Dia bilang gitu. Bingung dia. Kok mau ya? Nah, kok mau kamu berteman sama aku, apalagi minta air gitu. Terus akhirnya Tuhan Yesus itu ngomong, barang siapa yang minum air dari sumur ini, maka ia akan haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air daripadaku, ia tidak akan haus selama-lamanya. Oh, artinya apa Kak itu? Hebat ya. Kok hebat Kak banget Olin itu mau Yesus. enggak minum 1 gelas terus enggak minum lagi? Mau dong Kak Yanti pastinya. Enggak perlu bingung nyari-nyari ya waktu di jalan ya Kak Olin ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, lu wanita itu juga bilang, wah aku ya mau Tuhan Yesus, aku mau. Aku enggak perlu capek-capek lagi nimba air. Aku enggak perlu lagi panas-panas terik gini. Wis sudah, aku terima dari Engkau dan aku bisa puas selamanya. Dia bilang gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu mau minum air dari aku? Kamu mau air daripadaku supaya kamu bisa ndak haus selama-lamanya? Lu ya mau Tuhan. Nah, terus kalau gitu air yang aku berikan kepadamu syaratnya cuma satu. Kamu percaya sama aku. Ketika kamu mendengar suaraku, ketika kamu mendengar dan kamu percaya kepadaku, maka air itu akan mengalir dalam hatimu. Seperti itu. Oh iya Tuhan. Iya. Nah, dari perjumpaan itu saja, Kak Olin, dari perjumpaan itu saja, wanita itu sudah merasakan sukacita. Seperti Kak Yanti tadi ngomong, kenapa kok setiap Jumat ini rasanya enak, sukacita, kepengen Jumat lagi, pengen ketemu adik-adik lagi, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus bilang, air yang ada padaku adalah air hidup. Akulah air kehidupan. Ya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menerima aliran-aliran kehidupan, air kehidupan di dalam hatinya, seperti itu. Nah, terus lepas itu, terus kalau ada air berarti pasti ada Roti. Ada roti. Kira-kira apa artinya roti, Kak Olin? Roti artinya kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Seperti yang Yohanes katakan, makananku adalah melakukan perintah firman Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ayo kita cari Tuhan Yesus. Dan setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mendengar Tuhan Yesus, kabar tentang Tuhan Yesus. Syarat yang kedua tadi apa Kak Olin? Percaya. Dan ketika kita sudah percaya, kemudian kita harus makan tadi apa itu? Melakukan perintahnya Tuhan. Nah, di dalam Wahyu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sedang berdiri di depan pintu hatimu, berdiri dan mengetok, tok 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 tok. Tinggal kita dengar enggak? Kalau kita dengar, cepat kita bukakan hati kita, ya. Kita bukakan hati kita supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita buka hati, ya Tuhan, masuk dalam hatiku. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Dan ketika kita mendengar dan percaya kepada Tuhan, maka aliran air hidup itu ada di dalam hati kita. Kita bisa diselamatkan dan kita sukacitanya dipenuhkan seperti wanita Samaria tadi. Dan setelah dia bertemu Tuhan Yesus, dia enggak diem gitu tok Kak Ulin. Dia keliling pulang. Terus dia cerita. Aku ketemu Mesias loh. Aku ketemu Tuhan Yesus loh. Nah, adik-adik juga wajib menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita diselamatkan, kita percaya, kita melakukan firman Tuhan, kita ceritakan kebaikan. Pasti kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Kak Olin ya? Iya. Terus, nah kasihnya Tuhan
Karena begitu besar kasih Tuhan itu, Tuhan itu tidak pernah putus-putus Kak Olin. Amin. Kak Olin tahu sungai? Tahu. Nah, sungainya mengalir terus. Oh, seperti lagu ini ya Kak Yanti ya, kasihnya seperti sungai. Nah, ada lagu kasihnya seperti sungai, terus mengalir terus. Karena penuh, tidak pernah kering. Seperti pujian ini tadi, dan cocok buat dengan firman Tuhan tadi, bahwa barang siapa mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan mengalir aliran-aliran air hidup di dalam hatinya. Nah, ini kita bisa jadikan ayat hafalan ya Kak Olin ya. Kak. Di dalam Yohanes 7 ayat 38. Ya, ini sebagai ayat hafalan kita. Yuk. Kak Olin boleh baca? Bantu baca? Ayo. Kita baca Oke, bareng-bareng baca ya. Bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ya. Sekali lagi ya Kak Lin ya. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, Amin. amin. Oke adik-adik, kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus, membuka hati kita. Walaupun kalian masih kecil, jangan pernah bilang, oh aku sih cilik kok. Enggak perlu, jangan. Ya, kita harus belajar sungguh-sungguh mendengar dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita diajarkan oleh mama papa berdoa,
berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berdoa dengan mainan handphone, membaca Alkitab. Kita harus belajar, berusaha mengenal Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ada air kehidupan dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan dan kita memiliki sukacita yang penuh. Oke? Ya. Craft kali ini kita akan bikin love card, ya, atau kartu cinta. Nah, ini jadinya seperti yang ditunjukkan Kak Olin. Nah, kita bisa buka kartunya. Nah, untuk bahan-bahannya kita bisa pakai kertas semua, ya. Kita pakai kertas, kita siapkan 2 kertas yang beda warna ya. Beda warna, boleh kuning oranye, hijau tua dengan hijau muda, atau merah dengan pink, terserah kalian mau apa. Ya. Nanti craftnya ini kertasnya ini nanti kita lipat. Nah, sekarang ada juga lem yang kita perlukan, gunting seperti biasa, atau kita juga bisa gunakan double tape. Nah, sekarang Kak Olin bisa tolong Kak Yanti. Ya. Nah, yang pertama kita ambil kertas yang nomor 1. Nah, ini kita lipat menjadi 2. Ya, kita lipat jadi 2. Nah, seperti ini. Seperti ini Kak Olin. Nah, setelah itu yang kertas yang kedua juga kita lipat. Nah, setelah kita lipat sudah? Oke. Nah, setelah kita lipat ini kan sama, masian ya. Nah, nanti terserah kalian. Mau yang ditaruh luar yang orange atau kuning ya, terserah. Nah, nanti yang mau ditaruh luar itu kita potong lebih kecil ya, kita potong lebih kecil. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini Kak Yanti sudah punya contohnya ya. Ini lebih kecil. Nah, lebih kecil. Nah, setelah itu karton yang besar, yang sudah kita lipat, kita siapkan dan besar, ini kita gambar di sini ya, agak ke bawah. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini Kak Yanti gunakan ukuran 4 kali 5 ya, 4 kali 5, jadi bentuk persegi panjang ya. Ini dilipat seperti tadi ya. Jangan, nah ini dilipat, terus digambar. Ya, digambar, lalu gambarnya ini dipotong, tapi jangan putus, cuman garis yang bawah dan garis yang atas. Nah, garis yang bawah dan garis yang atas. Nah, sudah dipotong seperti ini, ya, lalu dilipat. Nah, dilipat ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, itu seperti Kak Olin. Nah, kemudian supaya bisa dibuka menjadi seperti ini adik-adik. Nanti dikembalikan dulu, lalu dibuka. Nah, bisa terbuka ke dalam. Nah, nanti seperti ini nanti. Nah, seperti ini ya. Kelihatan enggak ya? Oh, ini. Coba pakai yang pink Kak. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tempel. Oh, ini kita lipat ke dalam ya. Yang potongan ini tadi kita lipat ke dalam seperti ini. Coba tolong. Nah, setelah itu kita siapkan gambar love. Nah, gambar love. Nah, seperti ini. Kalian boleh bikin sendiri, cetak sendiri love, atau boleh bentuk bintang-bintang. Tapi yang terutama kita siapkan gambar love. Terus ada gambar bulat-bulat, bentuk bulat seperti ini. Ya, besar, kecil, sedang seperti ini, ya. Nah, setelah itu kita tempelkan love-nya. Ya. Setelah seperti ini, kita tempelkan love-nya di sini.
Nah, seperti ini. Terus bisa susun 3 Kak Olin. Susunkan 3. Ya, ditempelkan, disusun 3 seperti ini, ya. Jelas ya adik-adik ya. Ini kan ada 2 sisi. Nah, kalau ini dibuka ada 2. Nah, ini bisa dibikin 2 susun, ya. Jatuh. Nah, tadi potongannya kan ada dua kertas, terus yang satunya dipotong agak kecil. Potongannya jangan dibuang adik-adik. Potongannya bisa kita ukur sesuai dengan yang ini, gambar yang ini, kotak yang ini ya. Ini tadi Kak Yanti pakai ukuran 5 cm, kita potong. Nah, kita potong seperti ini. Lalu kita lipat jadi 2. Ini lebarnya 2 cm ya, dari sisa tadi kita potong jadi 2. Kita lipat lagi jadi 2. Ya, seperti ini. Seperti ini. Kita lipat jadi 2. Terus nanti kita potong. Runcing seperti ini. Nah, ini yang lipatan ya. Nah, atas dan bawah. Fungsinya untuk apa nanti? Untuk menghiasi kotaknya. Biar ini terlihat seperti ada seperti kotak yang ketika dibuka love-nya berterbangan ya. Nah, terus kemudian ini tempat ini kan kosong. Kalian boleh hiasi dengan tempelan kertas yang warnanya lain dengan bentuk yang terserah kalian. Boleh bulat, boleh juga bentuk love atau bentuk bintang, terserah kalian ya. Kita tempel-tempel. Kita tempel-tempel dan seperti ini ya. Letaknya pun juga terserah kalian ya. Sekreasi kalian. Nah. Sudah? Ya, Kak Olin masih nah, sudah selesai seperti ini. Nah, lalu yang depan ini kan lubang. Wah, jelek ya kalau dibuka juga. Nah, terus kertas yang lebih kecil ini tadi fungsinya untuk menutup ya, untuk menutup. Untuk menutup. Nah, untuk menutup seperti ini. Coba Kak Colin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti tertutup seperti ini juga. Nah, seperti ini ya. Nah, supaya lebih cantik, kita taruh love yang agak besar di sini. Nah, kita taruh love yang agak besar di sini. Nah, kita tempel seperti itu. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Ini Kak Olin bisa tempel love-nya di sini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Dan ketika dibuka bisa seperti ini. Nah, kalian bisa tulis kirimkan ini buat papa kalian, buat mama kalian, atau oma atau opa, buat teman-teman kalian juga bisa ya. Itu tadi craft-nya kita. Craft ini menggambarkan kasih, dimana ketika kita bertemu sama Tuhan Yesus, kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oke, nanti Kak Yanti tunggu ya craft kalian ya. Nanti boleh dikirim di nomor 081
217 46388 ya. Nah, Kak Yanti tunggu hasil karya kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. See you. Kak Olin, kita tutup sore ini Mm-mm. dengan kita berdoa. Oke. Mari adik-adik kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami bisa beribadah Tuhan hari Jumat ini. Sebentar lagi kami mau pulang masing-masing ke rumah kami. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap kami yang ada di rumah dan dimanapun kami berada. Kiranya berkat Allah Tuhan Yesus menyertai kami semua. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.